struk suara, struk audio. Di situ ada informasi TPS-nya, kemudian calon yang dipilih, sama informasi tanggal. Jadi timestamp-nya itu bukan jam, karena dari situ kalau jam, menit, detik, biasa kan timestamp itu sedikit itu ya Pak Ibu ya, jam, menit, detik. Takutnya bisa ditelusuri waktu jam tersebut, kayaknya si pemilih itu deh udah masuk teman-teman pilihan, kan masih bisa seperti itu. Tapi tidak, ini kita hanya harinya, hanya untuk memverifikasi bahwa ya struk ini berasal dari TPS itu di hari tersebut yang dipilih calon tersebut. Dan kertasnya itu kertas security printing. Jadi ada fitur kami pakainya invisible ink yang hanya kelihatan kalau ditembakkan dengan senter UV. Tujuannya apa? Supaya sulit dipalsukan struk tersebut. Karena kalau kita lihat dari tayangan-tayangan sebelumnya, ketika pelaksanaan itu banyak orang masuk ke TPS. Nah, apalagi menjelang penutupan jam 1 siang ya. Kita mau kan semua warga yang punya hak pilih menggunakan hak pilihnya, tapi datangnya belakangan. Ya kita masukin dulu ke TPS. Pokoknya sebelum jam 1 masuk dulu ke TPS. Buyar tuh teori first in first out kan, antri dengan lancar, masukin dulu. Nah, di tengah kepadatan seperti itu bisa saja kan terjadi masukin struk yang abal-abal gitu ya. Nah, dengan fitur kami ini dengan security paper itu bisa dibuktikan ini pasti bukan bagian dari sistem kita, karena kalau ditembakin center UV nggak muncul itu. Jadi keamanan di sini kami sangat tekan. Data pemilihan juga dilacak. Jadi ketika data dari bilik masuk itu diacak, tidak diurutkan, tidak berurut. Kalau berurut sekali lagi ada potensi bisa saja diidentifikasi, oh si pemilih A ketika jam-jam ini dia memilih kandidat tertentu. Nah, kemampuan telusur di setiap modul-modul tadi, identifikasi, token generator, e-bilik, itu punya fitur rekapnya masing-masing, Pak. Jadi di verifikasi nanti bisa direkap berapa orang yang hadir, yang absen, gitu ya, berapa orang yang tidak, dan siapa saja. Itu ada rekapnya sendiri. Di token generator bisa direkap berapa token yang tergenerate, berapa token yang berhasil di sana, berapa token yang tidak. Di e-bilik juga begitu. Tentunya rekapnya adalah rekap hasil. Pada saat pemilihan ditutup, dalam hitungan detik muncul langsung siapa pemenang. Kalau bicara handal perangkat keras, kebetulan kami sudah tes ya. Jadi masalah dengan perangkat ini adalah ketika dilakukan atau digunakan secara terus-menerus di lingkungan outdoor yang panas, ada kemungkinan ngehang. Nah, kami sudah mengetes alat kami di pabrik kami dengan jumlah pemilih hampir 2.000 ya, karyawan kami. Di tengah siang bolong itu pemilihan selesai dalam waktu 3 jam. Nah, ini bisa mungkin terjadi karena perangkat keras yang handal tidak hang. Berikutnya, oke, gambar ini mau memberikan gambaran bahwa platform kami mengawal proses pilkades dari persiapan sampai akhir penutupan pemilihan dan melibatkan seluruh stakeholders ya. Ini yang tadi saya bilang di awal yang membutuhkan internet, server, koneksi ke server pusat, IMS. Ya. Ini merupakan pusat data dan manajemen sistem integrasi dan aman. Kemudian dari server itu melakukan sinkronisasi data untuk digunakan pada saat hari H pemilihan. Ketika hari H
ini sudah tidak ada koneksi lagi. Ini yang tadi saya bilang diverifikasi, bisa digunakan di laptop maupun juga di tablet. Kami mendengar, menyerap juga masukan dari teman-teman kementerian, dengan Pemdes, ini Pak Suwardi dan timnya. Ayo kita sama-sama punya semangat mengadopsian e-voting di Pilkades. Bantulah, jangan kasih harga mahal-mahal, jangan pasang harga mahal-mahal. Harus bisa dibuktikan bahwa pemilihan secara elektronik lebih efisien dalam segi waktu, tenaga, dan juga biaya dibandingkan dengan yang konvensional, gitu ya. Harus bisa dibuktikan. Jadi di verifikasi, di token generator maupun di e-billing, nantinya ada pilihan bisa menggunakan laptop atau juga tablet yang secara biaya lebih efisien. Oke, berikutnya. Nah, secara alur proses saya pikir kurang lebih sama ya. Pemilih masuk ke TPS, kemudian diproses oleh petugas verifikasi untuk dilihat, dicek apakah terdaftar di DPT. Setelah dipastikan terdaftar, kemudian ke sebelah ke petugas token generator untuk menerima kunci tadi. Kunci ini kemudian akan diberikan ke nomor 3, petugas bilik yang berdiri di luar bilik. Nah, nanti petugas bilik ini termasuk juga tugasnya membantu memasukkan kartu tadi, tokennya, untuk mengaktifkan layar yang ada di bilik. Setelah pemilih masukkan pilihannya, stroke audit akan keluar di dalam bilik juga, dilipat, kemudian masukkan ke kotak audit. Setelah itu menuju ke meja tinta, mencelupkan jarinya dan keluar selesai. Kami pernah menghitung kalau orang awam saja yang punya handphone lah paling nggak ya, sudah terekspos dengan teknologi paling nggak handphone itu 30 detik sih selesai seluruh alurnya. Oke, berikutnya. Nah, sesuai janji saya, tidak banyak-banyak sekat saya karena juga sudah di cover banyak oleh pihak yang lain. Cuma saya tadi highlight beberapa yang mungkin menjadi pembeda bagi kami. Kami siap, Bapak Ibu sekalian, untuk membantu proses digitalisasi Pilkades di daerah Bapak Ibu. Kami tunggu kedatangannya atau kami tunggu undangannya. Tapi yang pasti pada saat ini ada booth kami di pojok kanan sana. Ada banyak rekan-rekan saya siap berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Julius, Manajer PT Jaswindo. Lanjut yang terakhir, penjelasan terakhir dari Bapak Baraskoro Putra, IT Developer PT Trisolusi Ibu Utama. Sama 15 menit waktunya Pak, mohon dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Bapak Kasubdit Pemdes Mendagri beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kabid, Pak Rahman, beserta yang kami hormati pula tamu undangan, Bapak Kadis, Bapak Kabid dari Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Baik, langsung saja mungkin mohon izin dari kami ingin menyampaikan terkait e-voting kepala desa produk dari PT Trisolusi Infotama atau disingkat TSI. Next. Baik, apa itu e-voting kepala desa? Mungkin kita semua sudah tahu adalah Pilkades atau mungkin pemilihan kepala desa yang dilakukan secara elektronik. Dengan kelebihannya adalah transparan, efisien, dan inklusif. Untuk mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak dari Bapak Adi Sidoarjo terkait mengurangi human error, kemudian transparan, itu semua adalah kelebihan dari aplikasi e-voting. Kemudian next, ya, alur dari proses e-voting produk dari TSI ini ada 8 Bapak. Yang pertama adalah hadir ke TPS, kurang lebih sama, DPT datang sesuai dengan undangan. Kemudian yang kedua,
membawa data diri, yang mana itu adalah KTP. KTP kemudian dilakukan verifikasi oleh tim registrasi. Yang selanjutnya, setelah dilakukan registrasi, didapatkan kartu RFID atau kartu pemilih, yang mana kartu itu nanti berguna untuk membuka bilik suara. Selanjutnya pemilih, ini kartunya kurang lebih. Kemudian selanjutnya pemilih lanjut ke bilik suara. Ke bilik suara membuka dengan kartu yang sudah diserahkan oleh tim registrasi dan ditampilkan calon kepala desa, kemudian nanti akan dipilih. Selanjutnya, setelah dipilih calon, tercetaklah yang namanya VVPAT. Nanti akan dijelaskan setelah itu. Yang mungkin kita tahu adalah kertas audit. Nah, itu adalah VVPAT. Adalah bukti fisik otomatis yang tercetak. Kemudian selanjutnya, setelah pemilihan selesai, dilakukan perhitungan menurut kesepakatan ketua, saksi dan sebagainya, dan didapatkan berita acara. Nah, ini untuk lebih jelasnya, next. Yang pertama adalah dilakukan ke TPS, kemudian dengan hadir beserta membawa undangan, dengan membawa KTP, dan dilakukan verifikasi. Langkah 1 dan langkah 2. Kemudian next. Setelah dilakukan verifikasi data diri oleh tim registrasi, berikut fotonya, akan didapatkan kartu yang tadi saya sampaikan, yang mana kartu ini berfungsi sebagai poin nomor 2, membuka kunci di bilik suara. Dan kemudian kelebihan juga dari kartu RFID adalah bisa digunakan kembali. Jadi kita tidak perlu menggunakan banyak-banyak kartu. Kemudian next. Nah, setelah didapatkan kartu, pemilih atau DPT ke bilik suara dan dibuka, di-tap ke alat tablet kami. Setelah di-tap, akan terbuka dan muncul calon kepala desa jika itu lebih dari satu ya. Kemudian dipilih, yang mungkin tadi disampaikan oleh Bapak Kasubdit, Bapak Suwandi, itu kita bisa lakukan verifikasi juga. Mungkin takutnya salah pilih, oh saya mau pilih nomor 1, ternyata kepencet nomor 2, itu ada verifikasinya. Kami sudah lakukan itu, kami sudah testing, dan kemudian bisa dibatalkan juga. Selanjutnya, next, setelah dipilih, nah ini tampilan lebih dekatnya, ada calon kepala desanya di tengah. Setelah diklik, kemudian bisa disimpan. Nah, ini adalah tablet custom milik TSI. Untuk membukanya, di-tap di sini kartunya. Di-tap, kemudian akan terbuka bilik suara. Jika itu menggunakan kartu lain, menggunakan kartu RFID lain yang tidak didaftarkan oleh tim registrasi, itu tidak bisa terbuka. Jadi mungkin bisa jadi kan DPT atau mungkin warga setempat tak bawa kartu sendiri gitu untuk membuka, itu tidak bisa. Jadi harus dilakukan registrasi di sini. Next, setelah itu, nah muncul yang namanya VVPAT atau kertas audit. VVPAT singkatan dari Voter Verified Paper Audit Trail, yang mana ini pertama kali dilakukan di India tahun 2010 dan diaplikasikan di tahun 2011, yang mana terciptanya kertas audit VVPAT ini guna untuk melakukan audit secara fisik. Karena tadi mungkin yang Bapak Ibu sampaikan bahwa jika hanya menggunakan sistem bisa jadi dalam tanda kutip diakal-akalin, IT-nya bisa injek database dan segala macam. Nah, ini dilakukan verifikasi secara fisik dari kertas tersebut. Jadi kertas tersebut isinya adalah keterangan pemilih, keterangan TPS-nya, di mana lokasinya, dan keterangan-keterangan lainnya. Dan yang paling utama, yang besar di situ adalah QR code. Kurang lebih kertasnya seperti ini, mohon maaf. Kertas
digunakan untuk audit secara fisik dan bisa digunakan audit juga secara sistem. Kalau secara fisik kita bisa hitung manual lah. Kondisi mungkin di sini tertulis nama pilihan Anda, kita bisa hitung. Oh, nomor 3 Pak Andi, nomor 2 Pak Budi, nomor 1 Pak Cari, kita bisa hitung manual. Namun di sini mungkin bisa jadi kita lagi-lagi kembangkan produk ini dengan segala macam mungkin yang sewu kasarnya suzon gitu kan. Bisa jadi kertas ini difotokopi gitu kan. Bisa jadi kertas ini difotokopi biar menambah suara, biar calon kepala desa ini menang. Nah, itu tidak bisa dilakukan karena ini bisa di-scan oleh pihak terkait dan pihak berwenang, dan itu juga menggunakan kesepakatan nantinya ya. Itu bisa di-scan dan diketahui kertas ini sah atau tidak. Sah masuk. Nah, ketika kertas yang sama di-scan ulang, itu ada notifikasi duplikasi. Ya, di sini mungkin kami bisa lakukan pengecekan 2 kali. Bisa menggunakan fisik, bisa menggunakan sistem. Sistem kami mengakomodir hal tersebut. Next. Setelah pemilihan selesai, maka dilakukan perhitungan. Itu juga lagi-lagi menurut ketua KPPS, saksi dan lain sebagainya. Itu kita lakukan perhitungan suara. Setelah diklik, menurut persetujuan, step-step atau langkah-langkah sudah dilalui, kita klik dan menghitung. Ada mungkin seperti quick count ya, animasinya muncul pemenangnya siapa. Ini secara tampilan dari aplikasi.